Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Yuna dengan NIM C1C021-222 dari kelas R12 Akuntansi 2021. Kali ini saya akan membahas yang pertama, pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 1. Wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, badan, yaitu sekumpulan orang atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komunitar, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Ketiga, tahun pajak dan bagian tahun pajak. Jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Yang keempat, masa pajak, yaitu jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, paling lama 3 bulan kalender. Yang B, hak dan wewenang wajib pajak dan Fiskus. Yang pertama, hak dan kewajiban wajib pajak. Hak-hak wajib pajak yang pertama, mengajukan surat keberatan dan surat banding. Yang kedua, menerima tanda bukti pemasukan SPT. Yang ketiga, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Yang keempat, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Yang kelima, mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Yang keenam, mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Yang ketujuh, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedelapan, mengajukan permohonan penghapusan dan pengangguran sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. Yang kesembilan, memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Kesepuluh, meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Dan 11, mengajukan keberatan dan banding. B. Wajib pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ketiga, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Dan keempat, mengisi dengan benar SPT. SPT diambil sendiri dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Keenam, jika diperiksa wajib, maka memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Kemudian memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang ketujuh, mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Yang kedua, wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan, tetapi wajib pajak melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Yang ketiga, wewenang dan kewajiban penyidik atau fiskus. A. Wewenang penyidik, yaitu menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Kemudian meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubung dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu memeriksa buku catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang perpajakan. Kemudian melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Lalu meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian menyuruh, berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa. Kemudian memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Menghentikan penyidikan, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Tugas dan wewenang pejabat pajak atau fiskus. Berikut ini merupakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh fiskus. Yang pertama, surat ketetapan pajak, yaitu surat ketetapan pajak yang dapat diterbitkan oleh fiskus adalah terkait dengan penyetoran atau penagihan pajak, baik itu pajak negara maupun pajak daerah, kecuali untuk pajak negara yang berkaitan dengan bea materai, bea masuk dan cukai. Kemudian menerbit surat tagih pajak. Surat ini merupakan surat yang digunakan oleh pejabat pajak untuk dapat melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi dan denda kepada wajib pajak. Surat tagihan pajak ini bersifat memaksa dan wajib pajak tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan keberatan. Kemudian yang C, menerbitkan keputusan. Fiskus atau pejabat pajak memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak negara atau pajak daerah, khususnya adalah pajak yang berkaitan dengan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang D, melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini berkaitan dengan serangkaian kegiatan untuk dapat mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lain yang berkaitan dengan pemenuhan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, atau dengan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku pada undang-undang perpajakan. E, melakukan penyegalan. Kegiatan penyegalan dilakukan oleh fiskus dengan tujuan mengamankan atau mencegah hilangnya catatan, buku, dan dokumen yang berhubungan dengan ketentuan perpajakan. Yang kelima, hak mendahului dan hilangnya hak mendahului. Hak mendahulu adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Hak ini membentuk hasil penjualan atau lelang atas barang-barang milik penanggung pajak harus digunakan untuk melunasi utang pajak terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 21 Ayat 1, Undang-Undang KUP menyatakan bahwa negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Artinya, kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Yang C, bagian C, NPWP dan NPPKP. Yang pertama, NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Fungsi NPWP pertama sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang kedua sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, yang ketiga
Yang ketiga, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. B. Pendaftaran NPWP. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan persyaratan subjektif dan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan perubahannya. Yang C. Pencantuman NPWP. Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang dimilikinya. Yang D. Sanksi. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak, sanksi pidana yang diberikan berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Kemudian denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. E. Penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP adalah tindakan penghapusan NPWP dari administrasi kantor pelayanan pajak. Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atau verifikasi, memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila waktu telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak dianggap dikabulkan. 2. NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah nomor yang harus dimiliki setiap pengusaha yang berdasarkan Undang-Undang PPN dikenakan pajak wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Kemudian fungsi pengukuh PKP yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan, yang kedua melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, kemudian pengawasan administrasi perpajakan. B. Pencabutan pengukuhan PKP. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat dilakukan dalam hal yang pertama, PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain, kemudian sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP, termasuk PKP yang jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto untuk suatu tahun baku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil. Kemudian PKP telah dipusatkan tempat terutangnya pajak pertambahan nilai di tempat lain. Dan yang terakhir, PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Yang C. Sanksi. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar, sama halnya dengan sanksi NPWP. Dan sekian hasil presentasi saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.